Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi berikutnya. Mana yang kemarin sama kita pengenalan komputer ya tentang komputer jaringan komputer. Sekarang kita masuk ke topologi secara logis atau logical topologinya. Nanti di situ sama kayak kemarin kan cuma hanya menjelaskan topologi bus, terus star apa gitu bentuknya aja kan. Tapi yang di sini kita saya akan menjelaskan kekurangan dan keuntungan dari masing-masing topologi itu. Jadi ini ada sebuah gambar yang dimana dari jaringan ini skema ya, skema dari jaringan yang dimana yang bentuknya bulat ini karena ini routernya. Kemudian yang kotak ini adalah anode-nya atau tujuan terakhir atau komputer lah, supervisi lah di sini. Dan ini sebut jalur-jalurnya, linknya, kayak kabelnya. Jadi ada node dari A, B sampai F, kemudian router dari 1, 2, 3 sampai 7 di situ. Yang dimana dari A, B, C, D, E dan F itu semuanya itu adalah node di sini sudah saya sampaikan. Kemudian 1 sampai 7 ini adalah router. Nah, jadi setiap titik akhir itu dipasang ke router melalui sebuah tautan atau link sambungannya. Jadi node akhir ini adalah komputer yang sebenarnya. Ini komputer yang sebenarnya. Ini router-routernya untuk lingkaran. Jadi fungsi dari sebuah router di sini itu hanya menyediakan fasilitas switching untuk memindahkan pesan dari satu node ke node yang lainnya, node A, B, C sampai F, hingga sampai ke tujuan di situ. Nah, misalnya di sini ada kita mengirim pesan dari sumbernya dari node A, pesannya tujuannya mau ke D. Nah, kita di situ kita bakalan melewati rute banyak, sebenarnya banyak rute yang akan kita lewati, cuman kita akan memilih rute yang terbaik, rute yang terpendek di situ pasti dia akan memilih rute 453. Sebenarnya dia bisa juga nanti 4, 1, 2, 3 bisa. Tapi pasti sebuah sistem pasti juga cerdas juga ya. Pasti dia akan melewati yang lebih pendek dulu. Jadi ini cuplikan gitu. Hanya cuplikan dari jaringan node terakhir dan routernya. Jadi di dalam model ini ada namanya teknik routing atau teknik percabangan, routing itu percabangan atau rute. Dimana dari routing itu ada dua, ada yang statik, ada yang dynamic. Kalau yang statik di situ dalam rutenya ini untuk sumber tertentu situ. Tujuan dan semua rutenya itu telah ditentukan sebelumnya. Jadi statik, IP-nya ditentukan, sudah nemu IP 1 sampai 10. Tuh, itu sudah statik. Tapi kalau dynamic dia acak, dapatnya 10 lah, dapatnya 8. Nah, bebas. Dan mereka itu ditugaskan selama kita tergantung kita yang kita desain seperti apa dalam jaringan. Misalnya yang tadi ya gambar yang ini masuk ke gambar ini masih. Misalnya dari node A itu dapat mengirim pesan ke D. Dia melalui 453 tadi kan, 453. Node A ini di sini juga dia juga bisa dapat mengirim pesan ke node D melalui 1, 2, 3 bisa. 4, 1, 2, 3 yang saya sampaikan tadi, 4, 1, 2, 3 sampai di D. Keuntungannya apa dari routing statik? Yaitu dia pertama itu mudah untuk mendesain dan biaya setupnya itu tidak tinggi. Cuman kerugiannya itu tidak terlalu efisien, dia menunda
apa ya, memperlambat proses pengiriman karena jalurnya kan ditambah. Harusnya kan ada yang lebih cepat tadi yang 453, sementara dia lewat 4 router 4123. Kemudian ada dynamic routing, di mana di dalam rute dinamiknya ini, rute itu dihitung saat dibutuhkan. Rute itu tidak ditentukan sebelumnya, jadi terserah dinamika. Keuntungannya apa? Dia lebih efisien secara inheren, lebih toleran terhadap kesalahan. Kekurangannya, biaya pemasangannya itu tinggi dan desainnya itu cukup rumit dengan routing dinamik. Dari topologi jaringan itu kan ada yang fisikal dan logikal, fisik dan logis, yang dimana ini definisinya yaitu topologi jaringan menentukan bagaimana node suatu jaringan itu terhubung. Kedua, jaringan itu ditentukan oleh topologi fisik dan topologi logis. Ada topologi fisik, ada topologi logis. Kemudian yang ketiga, topologi fisik ini menentukan bagaimana node jaringan berada terhubung secara fisik. Sedangkan yang topologi logis itu didedikasikan koneksi antara tertentu yang dipilih pasangan sumber sampai tujuan menggunakan topologi fisik yang dasarnya di situ. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, untuk menempatkan sistem yang efisien, topologi logis ini haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga jarak hub rata-rata atau paket penundaan atau aliran maksimum pada tautan apapun itu harus minimal di situ. Dan yang terakhir, masalah penting lainnya untuk memilih topologi logis itu adalah kesederhanaan dalam perutuannya, dalam routingnya. Nah, ini ada skema ya, multi hub network, jaringan multi hub. Ada topologi fisik 2x2 star bentuknya, ada topologi logis 2x2 terus yang dimana dari multi hub network di sini dia itu seperti informasi itu seperti informasi itu akan dikirim secara langsung antara satu simpul atau node terdekat dengan meneruskan ke simpul lainnya secara multi hop di situ. Oleh karena itu dari setiap simpul atau hopnya itu tidak hanya bertugas sebagai host saja di sini, tapi dia juga sebagai router untuk mengirimkan paket-paket data antar simpul-simpul tersebut di sini. Jadi itu maksud dari multi hop. Kemudian ini kaitannya dengan yang gambar yang ini ya, ini ada kaitannya fisik dan logikal, topologis, logis fisik dan logis. Dimana node 1 itu tadi, node 1 di sini, node 1 itu dapat langsung mengirimkan informasi ke node 2 dan 3 menggunakan frekuensi dan ini apa yang saya sebut omega 1 dan omega 2. Dimana jika node 1 ini ingin mengirim pesan ke node 4, ia harus multi hop melalui node 2 dan node 3. Node 1 ke 4 dia harus, atau dia harus multi hop melalui hop 2 dan hop 3. Itu. Kemudian untuk alasan ini simpul atau node 1 itu secara langsung terhubung secara logis ke simpul 2 dan simpul 3. Padahal di simpul 1 itu tidak langsung terhubung secara fisik ke simpul 2 dan simpul 3 katanya ya. Dan node 1 tidak secara langsung terhubung secara logis ke node 4. Tidak terhubung secara fisik, kemudian tidak
terhubung secara logis ke node 4-nya. Nah, jika node 1 ini berkomunikasi dengan node 4 melalui node 2, maka akan terjadi konversi panjang gelombang dari omega 1 ke omega 3 pada node 2. 1 jika ingin berkomunikasi dengan node 4. Nah, 1 dan 4 dia tadi melalui node 2 di sini, maka dia akan terjadi konversi di omega 1-nya dan omega 3-nya. Kalau dia melalui node 3, maka akan terjadi konversi di omega 6 dan omega 8. Jaringan komunikasi, ada topologi jaringan yang kemarin sudah sampaikan. Ada topologi bus, kemudian atau jaringan pohon, kemudian ada jaringan star, jaringan ring, yang dimana sebuah topologi dari jaringan bus ini dia penggunaannya, topologi ini untuk penggunaannya ya, fungsinya itu topologi ini berguna di jaringan lokal area network. Dia tidak bergantung pada host pusat, ada host pusat. Nah, jaringan ini masih dapat berfungsi jika salah satu komputer mengalami berfungsi. Jika ada masalah di satu komputer, dia masih bisa, dia mau fungsinya multifungsi sih sebenarnya, mengalami multifungsi bisa. Kemudian keunggulan lainnya itu apa? Dia mudah untuk disambungkan. Penyambungannya mudah, kemudian responnya cepat, dan biayanya juga lebih murah. Masalahnya di sini kerugian yang utama di situ adalah koneksi yang buruk ke kabel dapat merusak seluruh jaringan. Jadi jalurnya cuma kayak gini aja. Jadi banyak terjadi tabrakan data di situ. Dan masalah lainnya juga ini dinyatakan jadi tabrakan data jika dua atau lebih dari PC ini mengirimkan data ke dalam kami. Dan ada jaringan bus jaringan bus ini jelaskan bahwa dalam jaringan bus itu semua stasiun itu terhubung ke satu kabel. Jadi hanya ada satu kabel. Ketika sebuah stasiun mengirim pesan, itu disiarkan melalui kabel di kedua arah. Terminator di ujung kabelnya itu menjaga sinyal dipantulkan kembali ke pengirim. Berikutnya, semua stasiun di kabel itu terus memantau pesan yang ditujukan untuk penerima. Ketika sebuah stasiun itu mendeteksi pesan yang dimasukkan untuknya, ia itu membaca pesan dari kabel dan stasiun lain itu akan mengabaikannya. Jadi kalau sudah A mengirim ke E, jadi yang lainnya mengabaikan, yang B, C, D itu mengabaikan. Berikutnya, karena semua stasiun itu berubah dari menggunakan kabel yang sama, jadi beberapa bentuk itu bentuk kontrol diperlukan untuk memastikan stasiun mana yang akan mentransmisikan kapan. Jika tidak tidak dipastikan, maka disitu akan terjadi tabrakan data. Keuntungannya sudah tadi ya, mudah terhubung dengan kabel, kemudian responnya cepat, lebih murah, dan jika satu stasiun mati tidak berpengaruh pada jaringan totalnya dan jaringan keseluruhannya. Kerugiannya koneksi yang buruk ke kabel itu menyebabkan korsleting dan merusak seluruh jaringan. Kemudian yang kedua, di situ ada sebuah hot tree, sebuah jaringan pohon atau dimana dia sudah bentuknya seperti pohon ini, kayak ranting-ranting pohon ini, dia sudah nyambang. Ini sebuah node-nya atau sebuah bisa dikatakan sebuah komputer di sini. Ini hub-hubnya sebagai penyambungnya.
Ini di mana jaringan pohon ini di hub itu atau jaringan pohon itu kabel yang digunakan untuk menghubungkan node yang berbeda diwujudkan menjadi unit pusat yang disebut hub. Jadi hubnya itu sebagai unit pusatnya. Hub itu tidak melakukan fungsi switching, beda dengan yang tadi ya. Berikutnya, ini terjadi dari repeater yang mentransmisikan kembali semua sinyal dari node ke semua node lain dengan cara yang sama. Sifat dari multipoint topologi pohon, dia menimbulkan beberapa masalah. Itu kontrol akses yang cukup sulit untuk menentukan slot waktu untuk setiap node-nya. Masalah lain dengan multipoint adalah penyimbangan sinyalnya. Jadi kurang di situ. Dan selanjutnya, ketika dua perangkat itu bertukar data melalui tautan atau melalui link, kekuatan sinyal pemancar itu harus disesuaikan. Jika rendah setelah pelemahan, kemungkinan itu tidak memenuhi persyaratan kekuatan sinyal minimum pemancar dan rasio sinyal terhadap kebisingan minimum. Kemudian jika sangat tinggi, hal itu dapat membebani sirkuit pemancar yang mengakibatkan harmonisa dan sinyal palsu lainnya. Jadi nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi. Jadi harus diatur. Kemudian ada topologi network jaringan ring atau cincin ya, yang dimana penggunaannya di sini yaitu topologi ini itu berguna juga di lokal, jaringan lokal. Dia tidak bergantung pada host pusat juga. Kemudian jaringan ini masih dapat berfungsi jika salah satu komputer mengalami malfungsi, sama ya kayak yang bus. Kemudian masalahnya apa? Kawat penghubung kabel atau serat optik membentuk loop tertutup di sini. Jadi data itu diteruskan di sepanjang ring di satu komputer lainnya. Karena dia tertutup kan. Jadinya kalau di satu mau ke 4, jadinya kan terhubung juga ke 6, ke 5. Terhubung. Jaringan ring di sini ya terdiri dari node yang digabungkan dengan koneksi point to point untuk membentuk loop atau ring tertutup. Sinyal yang ditransmisikan atau yang dikirimkan itu dibuat ulang di setiap node. Kemudian jaringan akses itu bersama dan memiliki kemampuan untuk menyiarkan pesan. Jadi bisa sistemnya kayak broadcast ini. Dan terakhir itu dibutuhkan beberapa bentuk kontrol akses untuk menentukan node mana yang akan mengirimkan kapan. Keuntungannya dari jaringan ini yaitu jaringan ini adalah koneksi point to pointnya, point to point. Kemudian elektronik dan pemeliharaan tautan atau link titik ke titik atau point to point jauh lebih sederhana daripada tautan multicast-nya. Itu keuntungan dari jaringan ring. Ada lagi keuntungannya, yaitu struktur jaringan ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk memasukkan dan menghapus sejumlah node. Kemudian ada untuk alasan ini jaringan ring mudah diskalakan dan sangat modular. Isolasi dan pemulihan kesalahan jauh lebih sederhana daripada pohon. Kalau ada yang pohon itu sudah ribet ya. Lebih simpan ring. Kemudian kekurangannya apa? Dia hanya mau menawarkan 2 rute alternatif dan dengan demikian dia tuh hanya dapat menangani satu kesalahan. Kelemahan penting lainnya yaitu dari jaringan cincin adalah diameternya yang sangat besar. Jika diameter dari jaringan itu tinggi, jumlah edge
yang terlibat dalam setiap komunikasi juga akan sangat tinggi, sehingga situ menghasilkan redaman sinyal dan probabilitas pemblokiran jaringan yang tinggi. Itu kekurangan dari jaringan ring. Beda dengan jaringan topologi jaringan star, di mana penggunaannya topologi ini berguna untuk aplikasi di mana pemrosesan harus dipusatkan. Jadi ini pusatnya, dan beberapa dapat dilakukan secara lokal. Jadi ada pusat dulu, dia harus izin dulu. Kemudian kalau nanti ke 4 dia harus izin jika dia diberi akses. Masalahnya semua komunikasi melewati komputer pusat. Nah, komunikasi di jaringan ini akan berhenti jika komputer host itu berhenti berfungsi. Jika komputer hostnya mati, ya sudah buyar, sudah nggak bisa terhubung, karena yang menghubungkan dari topologi star ini yaitu pusatnya, yaitu hostnya ini. Dia sebagai pusat untuk mengatur semuanya. Jadi jika ini mati, maka akan semuanya nggak ada fungsinya, nggak akan bisa berfungsi, nggak akan bisa mengirimkan data atau paket atau pesan gitu. Katakan dari jaringan star, dalam jaringan star itu setiap stasiun itu terhubung melalui tautan titik ke titik pusat. Jadi titik ke titiknya itu terhubung ke titik pusat. Titik pusat ini disebut hub, multipoint, repeater, atau konsentrator. Kemudian di titik sentralnya itu mungkin pasif, mungkin bisa aktif atau cerdas. Jadi hub pasif itu hanya menghubungkan dengan bintang, tidak ada regenerasi sinyal yang dilakukan situ. Kalau hub aktif seperti hub pasif, hanya saja dia menggenerasi sinyal. Sementara kalau yang hub cerdas tidak hanya menggenerasi sinyal, tetapi juga melakukan aktivitas seperti pemilihan jalur cerdas dan manajemen jaringannya. Tuh beda-bedanya dari hub pasif, hub aktif, dan hub cerdas. Keuntungannya apa sih dari jaringan star? Keuntungan utama ini arsitektur star itu dibandingkan bus itu ada kelebihannya yang kecil. Karena dalam kasus bintang, pengguna N di sini, N itu N contohnya, kerugian berlebih meningkat secara logaritmik dengan N. Sedangkan dalam kasus bus, penggunaan N ia meningkat secara linear dengan N. Jadi linear gitu. Kerugiannya dari jaringan star ya itu tadi, karena itu semuanya harus melewati titik pusat, maka apabila tadi kalau sudah sampaikan, kalau sudah pusatnya mati, maka yang lain nggak akan bisa mengirimkan data atau paket di situ. Karena titik pusat itu dia itu sebagai penghubung dari keseluruhan. Ini jaringan kompleks, grafik, debug, yang dimana ini hanya bentuk bentuk jaringan kompleks dari izin, dimana off node-nya itu 2/3 dengan 8. Duanya itu mana? Pangkat 3 nya ini. Jadinya bentuknya 8, ada 8, jadi 8, 3 jadinya 8. Terhubung setiap anu 2. Keuntungan dan dari diameternya di sini, dia make hop-nya itu 3 itu ya ini 00, 100, 110, 3. Itu jaringan kompleks dari grafik debug.
Kemudian ada jaringan kompleks subnet, di mana dia ketemunya 2 sama 2, makanya dia bisa ngirim 2 ke dua tempat. Jadi kalau 0 4 sama 5, kemudian 1 itu 6 7 2 4 5 3 6 7, kemudian 4 di sini ke 0 1, kemudian 5 nya ke 2 3, 6 nya ke 0 1, 7 nya ke 2 3. Itu hasil dari jaringan kompleks dari subnet. Berikutnya ada jaringan kompleks Manhattan Street Network, di mana 4 kali 4, maksudnya ini 4 kali 4, jadi semuanya total keseluruhannya itu 16, dari 00 01 02 03 10 11 12 13, kemudian terusnya sampai 30 31 32 33. Ini untuk dari jaringan kompleks dari Manhattan Street Network. Kemudian ada jaringan kompleks dari binary hypercup, yang mana dia ada 8 node. Ini binary, ini binary semua, 00 01, bentuknya seperti kubus ya di sini. Ini gambar dari jaringan kompleks binary hypercup. Namanya sudah binary, jadinya semuanya binary. 00 01, bentuknya seperti kubus ini. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan, pertama operasi yang andal di jaringan yang salah. Dan cara komunikasi yang alternatif, kesalahan dalam jaringan optik, situ juga ada kesalahan dalamnya, di dalamnya ada kesalahan saluran, kesalahan link, kesalahan tautan, dan yang terakhir kesalahan netnya. Ini masuk jaringan yang toleran terhadap kesalahan. Kesalahan saluran itu mengapa bisa terjadi dan kapan itu terjadi. Jadi kesalahan saluran atau itu terjadi ketika saluran panjang dari gelombang tunggal pada hubungan antara 2 node telah gagal karena kegagalan laser atau penerima untuk saluran panjang gelombang tersebut, atau karena pemutusan sambungan kabelnya. Kemudian bagaimana cara mengelolanya? Dengan demikian kesalahan itu dapat dikelola dengan merutakan lalu lintas ke saluran cadangan pada tautan atau link fisik yang sama dan melewati saluran yang salah. Tidaknya disiapkan yang rute lalu lintas yang cadangan di situ, saluran cadangannya, supaya kalau ada jadi kesalahan maka akan melewati yang satunya. Kemudian ada di sini kesalahan tautan atau link, mengapa bisa terjadi dan kapan itu terjadi. Masalah tautan itu terjadi karena strat terputus atau karena kebisingan, terutama yang berjalan dalam jarak yang sangat jauh di situ, atau jarak jauh. Bagaimana cara mengelolanya di sini? Dia dapat dikelola dengan menggunakan seikat serat pelindung selain serat yang berfungsi di situ, dan kinerja atau kemampuan bertahan itu dibatasi oleh jumlah tautan di setiap bandelnya, bandelnya. Kemudian cara lain untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menyediakan mekanisme loopback, mengulang kembali di dalam setiap node pada fiber yang bekerja sama di situ. Itu untuk bagaimana cara mengelolanya dari kesalahan programnya. Dan dari kesalahan node, dia mengapa bisa terjadi dan kapan itu terjadi. Dari kesalahan node ini terjadi karena pemadaman listrik atau kegagalan katastrofik di seluruh kegagalan node dari WADM. Dan yang sini bagaimana cara mengatasinya dari kesalahan node itu, ini rumit untuk ditangani karena ketika kesalahan itu terjadi, sebagian dari kemampuan komunikasi jaringan secara keseluruhan itu akan hilang dan meninggalkan sirkuit yang terbuka dan dapat mengakibatkan kebuntuan semua jaringan dalam routingnya. Salah satu solusinya itu adalah memperkenalkan
redundansinya dalam koneksi internal jaringan daripada koneksi node-nya. Dan jika terjadi beberapa kegagalan, solusinya itu adalah di firewall-nya yang dapat mencegah penyebaran atau kebuntuan di jaringan itu. Dan ini itu dapat dicapai dengan perangkat sederhana yang berfungsi jika paket yang melewatinya tinggal lebih lama dari waktu yang telah ditentukan di situ. Ini contoh grafik rute yang dapat bertahan. Nah, ini dari sebuah jaringan ya. Ini nggak akan bisa bertahan kalau seandainya ada yang putus satu selesai sudah. Mereka nggak bisa ngirim. Putus dua di sini F, ini putus dua gimana ya F untuk dapat informasi. Nah, jadi grafik rute yang dapat bertahan, mereka terhubung, D terhubung, B terhubung, A terhubung dengan F kan enak. Jadinya E juga terhubung, G semuanya terhubung. Kebanyakan semuanya terhubung satu sama lain. Jadi ini gambaran grafik rute yang dapat bertahan ini contohnya. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.